Baik Bapak Ibu Guru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Nah, ini kabar gembira terkait dengan tambahan 100% tunjangan sertifikasi guru, di mana ini merupakan rangkuman dari salah satu pernyataan di salah satu daerah terkait dengan perkembangan tambahan 100% tunjangan sertifikasi guru ini, terutama pencairan, kemudian kategori guru, kemudian daerah yang akan menerima tunjangan sertifikasi guru tambahan 100% tersebut ya, dalam THR maupun gaji ke-13. Jadi pastikan bahwa Bapak Ibu guru bisa menyaksikan video ini sampai full ya. Nah, tapi sebelum saya membahas video ini lebih mendalam, saya mau menginformasikan bahwa bagi teman-teman guru yang ingin mendownload ebook yang bisa digunakan untuk pegangan guru, pegangan siswa, pegangan guru-guru PAUD, guru-guru TK, kemudian modul PPG bagi teman-teman guru yang sedang berjuang untuk PPG. Nanti kita akan Bapak Ibu guru bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan pada deskripsi dari video saya ini. Nah, baik Bapak Ibu guru, tanpa panjang lebar, jadi sekali lagi ini saya rangkum dari pernyataan salah satu dinas ya, yang menyatakan terkait dengan perkembangan pencairan tunjangan sertifikasi guru tambahan 100% dalam THR dan gaji ke-13, begitupun dengan tamsil ya. Seperti yang ada saya lihat di kolom komentar itu, masih banyak yang mempertanyakan tamsil itu seperti apa, kemudian pencairan tambahan TPG itu juga ya. Jadi inilah yang saya mencoba untuk rangkum, mudah-mudahan Bapak Ibu guru bisa memahaminya ya. Jadi secara garis besar, THR dan gaji ke-13 itu diberikan kepada guru yang tidak menerima TPP dari daerah, atau dengan kata lain tukin ya. Jadi kalau Bapak Ibu guru itu penerima tukin ataupun TPP dari daerahnya, maka sudah dipastikan bahwa Bapak Ibu guru itu tidak akan menerima THR dan gaji ke-13 tersebut. Nah, jika sudah menerima TPP ataupun daerah ya, berarti ya Bapak Ibu bukan termasuk dalam kategori penerima THR maupun gaji ke-13 tersebut ya. Nah, proses konfirmasi data di Kementerian Keuangan ini yang memakan waktu yang cukup panjang Bapak Ibu guru. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan bahwa Menteri Keuangan itu telah menerbitkan ya surat konfirmasi tanggal 24 September dan diterima 26 September terkait dengan data-data daerah-daerah yang diminta datanya untuk terutama dari guru-guru daerah tersebut ya, yang terlampir di dalam surat tersebut untuk sebagai penerima tambahan 100% tersebut dalam THR dan gaji ke-13 seperti itu. Jadi di situ banyak yang bertanya ya bahwa loh, kenapa kok daerah saya tidak masuk di dalam list yang di dalam surat edaran tersebut. Yang berarti bisa dikatakan bahwa sebelum-sebelumnya mungkin ya di tahun 2023, 2024 daerahnya itu tidak mengajukan data tersebut, karena data itu bersumber dari data Kemendagri ya, Kementerian Dalam Negeri, yang kemudian diteruskan ke Kementerian Keuangan. Tapi Kementerian Keuangan itu merasa bahwa data tersebut itu masih banyak yang tidak sinkron, tidak valid semacam itu, sehingga diminta kembali gitu. Jadi Bapak Ibu guru harus bisa memastikan ya, mungkin bisa bertanya ke daerahnya masing-masing, terutama kalau guru-guru itu jangkauannya ke daerah tersebut itu bisa dijangkau dengan jalur darat misalnya ya, dan tidak memakan waktu yang cukup lama, maka mungkin bisa bertanya ke daerahnya kenapa dari list yang ada di surat Kementerian Keuangan itu tidak ada daerah kita misalnya, semacam itu, untuk mempertanyakan. Karena itu Bapak Ibu guru ini ya, apalagi kalau statusnya bukan sebagai penerima tukin ya, maka Bapak Ibu sebenarnya berhak mendapatkan tambahan 100% tersebut. Nah, data Kemenkeu dan data Kemendagri itu berbeda format, sehingga perlu adanya penyesuaian, karena yaitu tadi format yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan itu berbeda dengan format yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Karena kalau Menteri Keuangan itu berkaitan dengan pencairan tambahan, kemudian pencairan tunjangan profesi guru yang triwulan itu, sehingga format-formatnya itu berbeda-beda. Nah, kemudian di sini tuh ada keterlibatan dinas ya. Jadi inspektorat, kemudian BPKAD, kemudian sekretaris daerah dan bupati untuk SPTJM ya, itu
yang disampaikan di dalam surat tersebut, atau ada melibatkan dinas-dinas tersebut ya. Nah, ini yang harus Bapak Ibu perhatikan. Jadi gampangannya ya, kalau tidak mau dilempar-lempar ke dinas A, dinas B, ya tanyakan aja ke Sekda ya. Itu Sekda semestinya punya jawaban hal tersebut. Nah, berikutnya itu adalah progres daerah. Jadi Oku Timur itu berada di posisi ke-7 dari 314 daerah yang melengkapi data ya. Jadi bisa dipastikan bahwa dalam waktu dekat mungkin Oku Timur ini akan mendapatkan pencairan tambahan 100% itu ya. Kemudian Gorontalo dan Sulawesi Tengah yang valid datanya ya. Ini menandakan bahwa daerahnya begitu garcep ya, sigap dalam menangani atau merespon surat yang telah dilayangkan oleh Menteri Keuangan. Nah, kalau misalnya daerahnya tidak cepat merespon, ya resikonya akan ditanggung oleh Bapak Ibu guru sendiri dan daerahnya. Nah, pada akibatnya akan banyak komentar-komentar bahwa ini adalah berita hoax dan lain sebagainya, karena ya mereka tidak mengalami hal tersebut. Artinya pencairannya itu tidak sampai ke mereka gitu. Tapi kalau sudah sampai ke mereka, biasanya hilang di kolom komentar. Nah, itu yang sering kali terjadi ya, budaya kita. Jadi ya itu sudah hal yang biasa lah gitu. Tapi yang terpenting itu adalah Bapak Ibu guru harus bisa memastikan bahwa kalau Bapak Ibu guru itu adalah penerima dari tambahan 100% tersebut, bukan hanya sekedar daerahnya terdaftar di surat yang diedarkan oleh Menteri Keuangan gitu. Kemudian untuk 200 daerah itu tidak mendapatkan surat karena sudah menerima TPP dan tambahan dari daerah ya. Jadi sudah dipastikan daerah-daerah tersebut itu ya udah tidak akan menerima, guru-gurunya maksudnya ya, guru-gurunya tidak akan menerima tambahan 100% tersebut. Jadi itu tadi ya. Nah, Bapak Ibu guru sebenarnya sudah bisa melihat list daerah yang sebagai penerima itu, apakah termasuk di listnya atau enggak gitu. Kalau tidak termasuk di listnya ya berarti masuk di dalam 200 tersebut. Untuk langkah selanjutnya itu setelah Bapak Ibu melakukan validasi, Kementerian Keuangan itu baru akan mentransfernya ke dana kas daerah ya. Jadi tidak langsung ke rekening Bapak Ibu guru. Ya, berbeda dengan yang triwulan itu. Kalau yang per triwulan itu memang dicairkan langsung ke rekening Bapak Ibu guru. Nah, kemudian daerah itu kemudian baru mencairkannya ke rekening Bapak Ibu guru sendiri ya, masing-masing guru. Nah, ini yang ditunggu-tunggu tentunya oleh Bapak Ibu guru. Tetapi kalau berdasarkan tahun-tahun sebelumnya Bapak Ibu guru, sepertinya itu di akhir tahun ya, bukan di saat-saat ini. Tetapi bisa jadi juga kalau misalnya daerah itu sudah menerima tambahan 100% tersebut, ya bisa jadi juga langsung ditransfer gitu ya ke rekening Bapak Ibu guru. Nah, BPKADI OKU Timur itu sudah mengajukan anggaran ke Palembang untuk percepatan ya. Dalam hal ini adalah percepatan untuk proses pencairan tambahan 100% tersebut. Nah, untuk guru pendidikan agama ini agak menarik ya. Kalau guru pendidikan agama itu juga diusulkan sebagai penerima tunjangan itu sejak tahun 2023, tapi ada beberapa komentar itu yang merasa bahwa saya guru agama tapi tidak pernah menerima tambahan 100% tersebut gitu. Nah, cuma itu harus ditanyakan apakah di bawah naungan Kementerian Agama atau di bawah naungan Kemendikbud gitu ya. Kalau di bawah naungan Kementerian Agama sepertinya tidak mendapatkan gitu ya. Nah, saya juga tidak tahu kenapa kok tidak dapat gitu. Nah, karena regulasinya berbeda. Kemudian diharapkan disetujui dan masuk dalam anggaran DJPK tahun 2025. Nah, berikutnya itu adalah kesimpulan utamanya. Jadi tambahan 100% TPG itu berarti pencairan penuh untuk THR dan gaji ke-13. Jadi Bapak Ibu guru mendapatkan 2 bulan sekaligus ya. Nah, teman saya tidak tahu dari apakah itu langsung dirapel atau tetap per bulan gitu. Kemudian proses pencairan bergantung pada validasi data daerah dan Kemenkeu. Nah, yang tercepat itu adalah Oku Timur, itu menjadi contoh daerah dengan progres tercepat ya dari 312 daerah tersebut. Oke, saya kira cukup sekian Bapak Ibu guru. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video selanjutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.